Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiagung Ayu Kirana Dewi, NIM 2112953, nomor absen 3 dari kelas Permata. Di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi percobaan uji makanan. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA dengan materi yang berbeda. Nah materi kali ini yaitu uji makanan. Nah anak-anak, sebelumnya apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu makanan? Nah pasti anak-anak sudah mengetahui apa itu makanan karena anak-anak setiap harinya memerlukan makan. Nah jadi makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup dan menjalankan aktivitasnya. Makanan terdiri atas berbagai macam-macam zat yang dikenal dengan nutrien dan dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrien merupakan zat yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit oleh tubuh manusia seperti mineral dan vitamin. Nah, untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam bahan makanan, maka diperlukan uji makanan. Uji zat-zat makanan terhadap berbagai bahan makanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan mengelompokkannya sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Nah anak-anak, sekarang ibu guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah praktikum percobaan mengenai uji makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, kita akan mulai dari uji makanan yang pertama, yaitu uji karbohidrat. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh yang berperan penting dalam proses metabolisme dan menjaga keseimbangan asam serta basa. Nah, sekarang kita akan menguji karbohidrat tersebut. Nah, di sini anak-anak harus menyiapkan alat-alat dan bahannya. Ibu guru juga akan menyiapkannya. Jadi, kita akan menyiapkannya bersama-sama. Nah, di sini ibu guru sudah mempunyai berbagai jenis untuk menguji karbohidrat. Yang pertama, ibu guru mempunyai nasi. Di sini lalu ada biskuit, lalu ada gula pasir, dan ada tepung terigu. Lalu ibu guru juga menyiapkan betadin dan ibu guru juga menyiapkan pipet untuk mengaduknya. Nah, di sini cara yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu betadinnya dan kita tetesi pada setiap komponen-komponennya. Jadi kita teteskan yang pertama pada komponen nasi. Kita teteskan hanya 3 tetes saja ya anak-anak. 1, 2, 3. Nah, lalu kita bisa aduk. Nah, untuk yang biskuitnya kita pakai sedikit saja ya. Lalu kita remas sampai hancur. Lalu kita tetesi oleh betadin 3 tetes saja. 1, 2, 3. Lalu juga diaduk. Nah, untuk gula pasirnya juga 3 tetes saja. 1, 2, 3. Kita aduk juga. Dan tepung terigunya juga 3 tetes saja. Oke. Lalu kita aduk.
masih kurang bisa diteteskan lagi anak-anak. Nah, setelah kita meneteskan pada masing-masing komponen, maka kita harus menunggu selama 1-2 menit. Nah, anak-anak, setelah kita menunggu 1 menit sampai 2 menit, maka kita akan mengamati apa yang terjadi pada komponen-komponen tersebut. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah komponen nasi. Anak-anak lihat, warnanya akan berubah dia ya menjadi biru kehitaman. Nah, lalu pada biskuit kita lihat juga warnanya juga berubah menjadi biru kehitaman. Lalu untuk tepung terigunya juga berubah menjadi biru kehitaman. Dan untuk gula pasirnya yang berbeda sendiri, dia berubah menjadi merah kecoklatan. Nah, setelah kita mengamati hasil dari komponen-komponen yang sudah ditetesi oleh betadine tadi, maka dapat disimpulkan mengenai uji makanan yang mengandung karbohidrat ini, yang dapat disimpulkan bahwa betadine yang digunakan tadi untuk membuktikan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, karena betadine ini mengandung iodin, makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Adanya perubahan warna pada makanan tersebut disebabkan karena adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan makanan tersebut berubah warna menjadi warna biru kehitaman. Hasil reaksi amilum dan iodin berupa senyawa kompleks, yaitu amonium iodin yang berwarna biru kehitaman. Nah, jadi anak-anak bisa lihat tadi kan yang berwarna biru kehitaman yaitu adalah komponen nasi, biskuit, dan tepung terigu. Sedangkan untuk gula pasirnya dia berwarna merah kecoklatan, yang artinya di sini komponen yang mengandung karbohidrat yaitu ada nasi, biskuit, dan tepung terigu. Dan untuk gula pasirnya tidak mengandung karbohidrat. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti mengenai zat makanan yang mengandung karbohidrat? Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan ke uji makanan yang kedua, yaitu makanan yang mengandung protein. Nah, apakah sebelumnya anak-anak sudah mengetahui apa itu protein? Nah, ya, protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, yang sangat besar peranannya dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Nah, di sini kita akan melakukan uji percobaan mengenai makanan yang mengandung protein. Anak-anak, silahkan siapkan alat dan bahannya. Di sini ibu guru juga akan menyiapkan alat dan bahannya, dan kita akan melakukan praktikum bersama-sama. Nah, di sini ibu guru sudah mempunyai tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya. Lalu ibu guru mempunyai putih telur. Nah, putih telurnya akan kita tuangkan satu wadah dengan tepung terigu yang tadi. Sedikit saja ya anak-anak. Lalu ibu guru mempunyai biskuit yang tadi. Kita potong dan kita kemas. Anak-anak sudah melakukannya? Ya, bagus sekali. Selanjutnya kita akan menggunakan susu UHT juga. Kita tuangkan saja. Nah, sedikit saja ya. Dan kita akan menggunakan cuka untuk membuktikan apakah komponen tersebut mengandung protein atau tidak. Dan kita juga membutuhkan pipet untuk mengaduknya. Nah, cara yang pertama, kita buka dulu cukanya, lalu kita tuangkan beberapa tetes saja ke masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, ibu guru akan menuangkannya pada komponen tepung terigu. 1, 2, 3.
Lalu kita aduk tepung terigunya. Nah, setelah itu telurnya kita campurkan. Tiga tetes saja. Lalu kita aduk. Nah, selanjutnya biskuitnya ya. 1, 2, 3. Lalu kita aduk. Dan yang terakhir adalah susu UHT-nya. Kita campurkan. Lalu kita aduk kembali. Nah, setelah kita mengaduk masing-masing komponen tersebut, maka kita akan menunggu selama 1-2 menit saja. Nah, anak-anak, setelah kita menunggu 1-2 menit, maka kita akan amati apa yang terjadi pada setiap komponen-komponen tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat pada tepung terigu setelah dicampurkan dengan cuka, maka dia akan menggumpal. Lalu pada putih telur saat dicampurkan dengan cuka juga akan menggumpal. Lalu pada biskuit dicampurkan dengan cuka, dia tidak ada gumpalan. Begitu juga dengan susu UHT. Jika dicampurkan dengan cuka, dia tidak ada gumpalan. Nah, berdasarkan percobaan tadi yang telah kita amati mengenai uji makanan yang mengandung protein, dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung protein akan membentuk gumpalan ketika ditetesi oleh cuka. Hal ini dikarenakan ketika makanan yang mengandung asam berlebih bertemu dengan protein akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Oleh karena itu, pada makanan yang mengandung protein akan terjadinya gumpalan-gumpalan yang menandakan bahwa makanan tersebut mengandung protein. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa tepung terigu dan putih telur yang mengalami penggumpalan, maka itu adalah makanan yang mengandung protein. Sedangkan untuk biskuit dan susu UHT tidak terjadi gumpalan. Maka dari itu, biskuit dan susu UHT tidak mengandung protein. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah memahami mengenai uji makanan yang mengandung protein? Nah, jika sudah, kita akan melanjutkan pada uji yang ketiga, yaitu uji makanan zat lemak. Nah, anak-anak, apakah sebelumnya anak-anak sudah mengetahui apa itu lemak? Ya, benar sekali. Lemak sebagai sumber energi metabolik yang sangat penting dalam pembentukan ATP. Lemak adalah kelompok nutrien yang sangat kaya energi. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan praktikumnya menggunakan alat dan bahan yang akan anak-anak siapkan dan juga ibu guru siapkan. Jadi, ibu guru di sini sudah mempunyai minyak goreng. Nah, anak-anak juga bisa menyiapkan minyak goreng. Lalu, ibu guru mempunyai kuning telur. Lalu ada putih telur. Lalu ada air gula. Dan ibu guru menggunakan lagi satu, yaitu kecap. Nah, anak-anak, ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan pribadi anak-anak. Anak-anak bisa siapkan ya, seperti yang ibu guru siapkan. Lalu kita akan juga menyiapkan kertas buram. Nah, dan kita akan menggunakan pipet untuk mengaplikasikannya. Nah, di sini kita siapkan satu-satu. Untuk
masing-masing komponennya. Nah, langkah yang pertama kita akan tetesi setiap komponen ini pada masing-masing kertas buram. Kita mulai dari yang pertama yaitu minyak goreng. Kita olesi. Nah, setelah kita olesi, kita tunggu saja dulu sehingga semuanya diolesi. Kita diamkan dulu. Lalu yang kedua ada kuning telur. Nah, kuning telurnya juga kita olesi pada kertas buram dan kita diamkan. Lalu putih telurnya kita olesi seperti ini ya anak-anak. Lalu kita diamkan juga. Nah, lalu ada air gula. Kita olesi. Dan kita diamkan. Lalu dan yang terakhir ada kecap. Kita diamkan. Nah, setelah kita mengaplikasikannya pada masing-masing kertas buram, lalu kita tunggu 1-2 menit saja. Nah, setelah kita menunggu 1-2 menit, sekarang kita akan mengamati apa yang terjadi pada masing-masing komponen tersebut yang telah diolesi pada kertas buram. Yang pertama di sini tadi ada minyak. Nah, anak-anak bisa lihat kertas ini setelah ditetesi minyak dia transparan, maka dia mengandung lemak. Lalu yang kedua ada kuning telur. Nah, di sini juga transparan ya anak-anak, maka ini juga mengandung lemak. Lalu putih telurnya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini juga transparan, maka ini mengandung lemak. Nah, sekarang untuk air gulanya. Nah, ini bukan transparan ya anak-anak, tetapi ini basah karena air tidak mengandung lemak. Lalu yang terakhir ada kecap. Nah, kecap ini juga tidak transparan, tidak tembus pandang, maka dia tidak mengandung lemak. Nah, dari praktikum percobaan tadi untuk menguji kandungan lemak pada makanan, dapat kita simpulkan bahwa makanan yang mengandung lemak memiliki perubahan warna transparan ketika diolesi pada kertas buram. Sedangkan pada makanan yang telah dioleskan pada kertas buram, beberapa makanan yang telah didiamkan tersebut warnanya tidak akan berubah menjadi transparan. Hal tersebut menandakan bahwa pada makanan tersebut tidak mengandung senyawa kimia lemak. Jadi dapat kita simpulkan, tadi kita juga sudah melihatnya, ada minyak goreng, kuning telur, dan putih telur yang mengalami perubahan pada kertas buram, yaitu kertas buramnya menjadi transparan yang menandakan bahwa ketiga bahan tersebut mengandung lemak. Sedangkan pada air gula dan kecap kita tetesi pada kertas buram, dia hanya basah tetapi tidak transparan. Maka hal tersebut menandakan kedua bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah memahami mengenai zat makanan yang mengandung lemak? Nah, jika sudah, kita akan melanjutkannya pada uji yang keempat atau yang terakhir, yaitu uji vitamin. Nah, apakah anak-anak sebelumnya sudah mengetahui apa itu vitamin? Ya, benar sekali. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin biasanya terdapat pada makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Tubuh kita hanya memerlukan sedikit saja vitamin, tetapi harus terus-menerus. Vitamin terdiri dari vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, sekarang
anak-anak akan ibu guru ajak untuk melakukan uji percobaan zat vitamin C. Nah, di sini anak-anak perlu menyiapkan alat-alat dan bahannya seperti yang ibu guru sudah siapkan. Nah, ayo kita praktikum bersama-sama. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan air garam. Nah, lalu ada vitamin C, yaitu berupa redoxon. Jika anak-anak tidak punya, anak-anak bisa memperhatikan saja apa yang ibu guru lakukan. Lalu yang ketiga, ibu guru mempunyai perasan jeruk lemon. Lalu ibu guru mempunyai betadin. Dan ibu guru mempunyai air. Nah, di sini juga kita perlu menyiapkan 3 gelas kosong, tapi harus yang bening. Nah, di sini kita siapkan. Nah, cara yang pertama yaitu kita tuangkan pertama-tama air garam ke dalam gelas yang kosong tadi. Kita tuangkan. Lalu untuk vitamin C-nya ini, yaitu redoxon tersebut, kita ambil ini berupa pil ya anak-anak, lalu kita potong dan kita masukkan sedikit saja. Nah, sebelumnya kita juga harus melarutkan vitamin C-nya dengan air. Kita larutkan. Lalu perasan jeruk lemonnya juga kita tuangkan pada gelas kosong ini. Lalu kita larutkan juga dengan sedikit air. Nah, jika sudah dilarutkan, sekarang kita akan tetesi setiap komponen-komponen tersebut menggunakan betadin. Sebelumnya kita juga harus menyiapkan pipet untuk mengaduknya. Nah, kita teteskan beberapa tetes saja, mungkin bisa 3 tetes, kalau kurang bisa ditambah. 1, 2, 3. Nah, ini air garam tadi ditetesi dengan betadin. Jika kurang bisa ditambahkan ya anak-anak. Kita aduk. Nah, lalu untuk vitamin C redoxon tadi kita teteskan 3 tetes saja. 2, 3. Jika kurang bisa ditambah lagi. Lalu yang terakhir ada perasan jeruk lemon. Kita tetesi. Dan kita aduk. Nah, setelah itu kita dapat menunggunya dari 1 menit sampai 2 menit saja. Nah, anak-anak, setelah kita menunggu 1-2 menit, kita amati apa yang terjadi. Nah, di sini dapat kita lihat pada air garamnya berubah warna menjadi pukat. Sedangkan pada vitamin C atau redoxon tadi ketika dicampurkan dengan betadin berubah warnanya menjadi bening. Dan pada perasan jeruk lemon ketika ditetesi oleh betadin berubah juga menjadi bening. Nah, di sini dapat kita simpulkan mengenai kandungan vitamin C pada larutan air dan betadin. Dapat disimpulkan bahwa vitamin C disebut juga dengan asam askorbat. Asam ini dapat dioksidasi oleh iodin atau yang terdapat dalam betadin. Dari oksidasi ini mengakibatkan iodin berubah menjadi iodium, sehingga saat vitamin C ditambah ke betadin yang mengandung iodin yang bening akan berubah menjadi iodium yang bening. Nah, seperti tadi
air garam yang ditetesi oleh betadin berubah warna menjadi pukat, dan untuk redoxon atau vitamin C-nya ditetesi oleh betadin akan berubah menjadi bening. Begitu juga dengan perasan jeruk lemon yang ditetesi oleh betadin berubah menjadi bening. Maka bahan makanan yang mengandung vitamin C yaitu redoxon dan perasan jeruk lemon. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah memahami mengenai uji makanan yang mengandung vitamin? Nah, jika sudah, itulah dia pembelajaran kita mengenai uji makanan. Dari uji makanan karbohidrat, uji makanan protein, uji makanan lemak, dan uji makanan vitamin. Ibu harap anak-anak bisa menerapkannya juga di rumah masing-masing. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa. Sekian video simulasi percobaan uji makanan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.